kembali lagi dengan saya Paramita R. Siregar dengan NIM 1862201 397 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Nah, kita langsung aja ke poin yang pertama, yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, untuk motivasi atau isunya yaitu kinerja industri manufaktur di Indonesia dinilai semakin produktif dan kompetitif terlihat dari data Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan produksi industri manufaktur besar dan sedang atau IBS pada kuartal I per 2019 naik 4,45% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Nah, untuk research gap, semakin berkembangnya dunia usaha, maka persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain semakin meningkat dan semakin ketat. Seiring berjalannya waktu, umumnya suatu perusahaan memerlukan tambahan dana untuk mengembangkan dan memajukan perusahaannya. Hal ini guna untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Nah, untuk fenomena yaitu PT SAT Nusa Persada Tbk atau PTSN didirikan pada tahun 1990 sebagai perusahaan yang menyediakan jasa untuk manufaktur elektronik dan perusahaan produsen elektrik pertama BI pada tahun 2007. Berdasarkan data indeks harga saham gabungan atau IHSG selama 29 April sampai dengan 3 Mei 2019, PTSN masuk dalam kategori top losers karena harga sepanjang tahun 2015 terkoreksi 32,14%. Harga saham PTSN meroket hingga 964% dan menjadi emiten dengan kenaikan kedua tertinggi di BI. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0 menjadi 7,9 miliar rupiah karena perseroan baru saja mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan maksimum 75 miliar. Nah, untuk bagian ini, untuk kritiknya tidak ada kritik. Untuk poin ini penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isi penelitian ini, research gap, dan fenomena dengan jelas. Poin yang kedua itu jelaskan artikel utama dalam penelitian ini. Nah, yang pertama itu ada economic performance, yaitu kinerja perusahaan secara relatif atau berubah-berubah dari tahun ke tahun dalam satu industri sejenis atau industri yang bergerak dalam usaha yang sama yang ditandai dengan return tahun perusahaan tersebut. Yang kedua itu adalah corporate social responsibility, adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan ekonomi, dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas secara lebih luas. Nah, menurut Karimi Somers dan Bhattacharya tahun 2007 dalam jurnalnya mengatakan IT capability refers to a firm ability to identify system meeting business needs to develop the system is a cost-effective manner and to provide long-term maintenance and support for this system. Yang keempat itu ada kinerja unggul adalah semua tentang menyediakan layanan berkualitas dan alat yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Pertama kali, kinerja yang unggul memiliki arti yang jelas. Ini adalah kemampuan untuk menghasilkan profitabilitas tinggi dan meningkatkan laba seiring waktu. Nah, untuk bagian kedua ini, untuk kritiknya tidak ada kritik karena penulis sudah cukup jelas memaparkan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Nah, untuk yang ketiga itu apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dalam penelitian ini? Nah, yang menjadi novelty dalam penelitian ini adalah economic performance. Suatu perusahaan pada dasarnya diperlukan sebagai alat untuk mengukur kesehatan suatu perusahaan atau financial health. Di dalam penelitian ini, ukuran kinerja yang digunakan adalah kinerja saham perusahaan yang diukur dengan return saham atau capital market based measure.
Return merupakan keuntungan yang didapat dari proses investasi yang dapat digunakan untuk memotivasi investor dalam berinvestasi, juga menggambarkan evaluasi investor terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan di masa depan dibandingkan masa lalu. Nah, untuk bagian yang ketiga ini, untuk kritiknya, peneliti tidak menjelaskan dengan jelas novelty dari penelitiannya pada bagian abstraksi maupun pengantar penelitian. Nah, untuk yang keempat itu, apakah yang menjadi research question atau rumusan masalah? Nah, yang pertama itu ada apakah pengertian dari teori sinyal, teori legitimasi, teori stewardship, economic performance, corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance. Yang kedua itu, apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga itu, apakah IT capabilities berpengaruh terhadap economic performance? Yang keempat itu, apakah superior performance berpengaruh terhadap economic performance? Nah, untuk bagian yang keempat ini, untuk kritiknya, peneliti tidak menjelaskan rumusan masalah dengan jelas. Rumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya rumusan masalah yang dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian ini. Rumusan masalah yang disajikan ialah hasil penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Untuk yang poin kelima itu apa tujuan dari penelitian ini. Nah, tujuan yang pertama itu adalah untuk mengetahui pengertian dari teori sinyal, teori legitimasi, teori stewardship, economic performance, corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap economic performance. Yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh IT capabilities. Yang keempat itu untuk mengetahui pengaruh superior performance. Nah, untuk bagian kelima, untuk kritiknya, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis tujuan penelitian dibuat dalam bagian yang terpisah. Yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Nah, yang pertama itu adalah satu, studi ini berfokus pada penjelasan pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance pada industri manufaktur dalam kinerja ekonomi perusahaan. Yang kedua itu peran corporate social responsibility dalam kinerja ekonomi perusahaan. Yang ketiga itu peran IT capabilities dalam kinerja ekonomi perusahaan. Yang keempat itu peran superior performance dalam kinerja perusahaan. Nah, untuk bagian keenam itu, untuk kritiknya, peneliti sudah cukup jelas memaparkan kontribusi dari penelitian ini. Selanjutnya, poin yang ketujuh yaitu apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, grand theory yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga. Yang pertama itu teori sinyal atau signaling theory. Yang kedua teori legitimasi, dan yang ketiga itu teori stewardship. Untuk bagian ini, untuk kritiknya, peneliti sudah menjelaskan secara eksplisit serta dapat ditarik keterkaitan dengan judul penelitian. Yang kedelapan itu jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama itu ada teori sinyal. Nah, penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah dari laporan tahunan perusahaannya. Yang kedua itu ada teori legitimasi. Nah, penelitian ini memiliki keterkaitan yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat. Teori ini merupakan aktivitas perusahaan yang dibatasi oleh kontrak sosial. Nah, yang ketiga itu ada teori stewardship. Nah, penelitian ini memiliki keterkaitan yang berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya, seperti peningkatan penjualan atau profitabilitas. Nah, untuk bagian ke-8 ini, untuk kritiknya, peneliti sudah menjelaskan keterkaitan hubungan antara grand theory dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, untuk ke-9 itu adalah buatlah kerangka konseptual. Nah, di sini sudah ada kerangka konseptual yaitu economic performance dan hubungannya dengan corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance. Nah, untuk kritik pada bagian kerangka konseptual, peneliti tidak menampilkan kerangka konseptual dari penelitian ini. Kerangka yang dibuat adalah hasil dari penelaahan reviewer terkait penelitian ini. Nah, untuk poin ke-10, apakah hipotesis penelitiannya?
Nah, untuk H1, corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk H2 itu IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk H3, superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk kritik pada bagian ke-10 ini adalah 1. Hasil penelitian membuktikan bahwa corporate social responsibility terbukti secara empiris memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Nah, yang kedua itu hasil penelitian membuktikan bahwa IT capabilities terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Nah, untuk yang ketiga, hasil penelitian membuktikan bahwa superior performance terbukti secara empiris memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Untuk poin yang ke-11, yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi rancangan penelitian, definisi operational variable dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, dan jenis data yang digunakan, serta uji kelayakan model dan metode analisis data. Nah, untuk yang pertama yaitu rancangan penelitian, yaitu data deret waktu atau time series dan deret lintang atau cross section. Nah, untuk kritiknya, peneliti tidak menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Penelitian ini menggunakan path analysis atau analisis jalur dalam rancangan penelitiannya. Untuk yang kedua, definisi operational variable dan pengukurannya. Nah, kecerdasan emosional sama dengan kuesioner, kecerdasan intelektual yaitu kuesioner, tax evidence adalah tarif pajak aktual dikurangi tarif legal tax. Untuk kualitas pengungkapan, Hamilton Index dari 0 sampai 100, kinerja keuangan sama dengan Tobin's Q ratio. Nah, untuk bagian ini, untuk kritiknya, peneliti kurang jelas dalam menampilkan indikator terkait kuesioner. Seharusnya ditampilkan indikator apabila ada data yang bersumber dari kuesioner. Nah, untuk teknik penarikan sampel. Nah, teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Untuk kritiknya, peneliti kurang jelas dalam menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit. Harusnya peneliti menjelaskan kriteria pengambilan penelitian ini dengan menyebutkan kriteria penarikan sampel. Untuk selanjutnya, unit analisis. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2018, jumlah sampel sebanyak 16 perusahaan. Untuk kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis tapi tidak secara implisit. Nah, untuk yang kelima yaitu jenis data. Nah, jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi. Untuk kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis data tapi secara implisit. Nah, untuk yang keenam yaitu uji kelayakan model. Nah, uji kelayakan model itu ada dua. Yang pertama regresi data panel, dan yang kedua itu adalah uji hipotesis. Selanjutnya metode analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software pengolah data statistik yaitu EViews. Nah, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, di sini udah ada data dari EP sama dengan 6,295934 plus CSR 3,693216 dikurang ITC 0,9874170 plus SP 0,405109 plus EIT. Nah, yang ke-13 itu jelaskan pembahasan hasil penelitian meliputi statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, atau jelaskan hipotesis yang terbukti dan tidak terbukti dan pembahasannya. Nah, yang pertama itu ada statistik deskriptif. Nah, untuk bagian ini peneliti sudah jelas menampilkan data penelitian. Yang kedua itu hasil uji kelayakan model. Nah, peneliti menampilkan uji kelayakan model dan penelitiannya. Nah, untuk selanjutnya uji hipotesis. Yang pertama itu ada uji F. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa F statistik 11,590546 lebih dari F tabel yaitu 2,72 dan nilai probabilitas F statistik 0,00002 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Yang kedua adalah adjusted R atau square atau koefisien determinasi. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai adjusted R squared sebesar
0,286916. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya menggunakan pengungkapan economic performance. Dapat dijelaskan bahwa corporate social responsibility atau IT capabilities dan superior performance sebesar 28,7%, sementara sisanya 71,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini. Nah, untuk kesimpulan tersendiri, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Penelitian ini menggunakan 18 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan tes statistik atau CSR sebesar 3,589594 lebih dari T-tabel yaitu 1,66488 dan nilai probabilitas yaitu 0,0006 kurang dari 0,005, maka HA diterima. Artinya, variabel corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap stakeholder, perusahaan dapat membuktikan dirinya bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat luas dan dengan performanya. CSR dapat memberi manfaat dengan meningkatkan penjualan sehingga profitabilitas perusahaan meningkat. Nah, untuk yang kedua itu hasil penelitian ini menunjukkan tes statistik atau IT capabilities sebesar 1,43603 kurang dari T-tabel yaitu 1,66488 dan nilai probabilitas 0,1550 lebih dari 0,005, maka H2 ditolak. Artinya variabel IT capabilities tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dikarenakan perusahaan yang diteliti belum terlalu fokus dalam IT dan banyak perusahaan yang masih tidak maksimal dalam menciptakan sumber daya IT. Nah, untuk bagian ketiga yaitu hasil penelitian ini menunjukkan tes statistik superior performance sebesar 3,862263 lebih dari T-tabel 1,66488 dan nilai probabilitas 0,002 kurang dari 0,05, maka H3 diterima. Artinya variabel superior performance tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang memiliki superior performance akan menciptakan keunggulan kompetitif yang secara otomatis dengan segala performanya akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.